Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai oksigen dalam perspektif Al-Quran. Oksigen secara terpisah ditemukan oleh Carl Wilhelm Schlegel di Uppsala tahun 1773 dan Joseph Priestley di Witzel tahun 1774. Temuan Priestley lebih terkenal karena publikasinya merupakan yang pertama kali dicetak. Beberapa tahun setelahnya, istilah oksigen diciptakan oleh Antoine Lavoisier tahun 1777 karena eksperimennya dengan oksigen berhasil meruntuhkan teori phlogiston tentang pembakaran dan korosi yang terkenal. Menurut masanya, oksigen merupakan unsur kimia paling melimpah di biosfer, udara, laut, dan tanah bumi. Namun, oksigen hanya melimpah di bumi saja dan sangat jarang ditemui di planet lain. Matahari hanya mengandung 0,9% oksigen, sedangkan Mars hanya memiliki 0,1% oksigen, dan Venus bahkan memiliki kadar konsentrat yang lebih rendah. Hal itu disebabkan oleh oksigen yang berada di planet-planet selain bumi hanya dihasilkan dari radiasi ultraviolet yang menimpa molekul-molekul beratom oksigen, misalnya karbon dioksida. Inilah alasannya mengapa membawa oksigen dalam perjalanan keluar angkasa merupakan suatu kemestian. Hal ini diterangkan dalam Al-Quran. Siapa yang dikehendaki Allah menunjukinya, niscaya dia melampangkan dadanya untuk memeluk Islam. Siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya dia menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Quran Surat Al-An'am ayat 125. Al-Quran memberikan kiasan bagi orang-orang yang sesat dari jalan Allah, seakan dada mereka sesak lagi sempit. Mengapa Allah mengibaratkan mereka dengan orang yang mendaki ke langit? Karena tentu saja di luar angkasa kadar oksigen sangatlah berkurang. Mereka tidak mampu bernafas dengan baik sehingga dada mereka menjadi sesak. Lebih lanjut lagi, Al-Quran juga membahas bagaimana oksigen bisa terbentuk. Ilmu pengetahuan modern mengatakan oksigen dihasilkan oleh fotosintesis tumbuh-tumbuhan. Tanpa adanya tanaman yang berfotosintesis, oksigen akan lenyap dari bumi. Itu pula lah alasannya mengapa hutan-hutan di bumi disebut paru-paru dunia. Dalam Al-Quran disebutkan, tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Kamukah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-72. Dalam ayat ini, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata pohon, yaitu sajaroh, bukan disebut kayu, husub? Biasanya orang menyalakan api dari kayu, bukan dari pohon. Lalu, apa pula kaitannya antara menyalakan api dengan pohon? Al-Quran menyatakan sebuah rumus fisika yang saat ini dikenal dalam ilmu pengetahuan modern, yaitu 6CO2 ditambah 6H2O ditambah sinar matahari ditambah klorofil sama dengan C6H12O6 ditambah 6O2. Al-Quran menjelaskan terbentuknya oksigen berasal dari sinar matahari, karbon dioksida, dan klorofil yang berasal dari pohon untuk melakukan fotosintesis. Salah satu unsur terbentuknya oksigen diperlukan kehadiran pohon yang hidup. Tahapan selanjutnya, bisakah api menyala tanpa adanya oksigen? Jawabannya tentu saja tidak. Inilah dimaksudkan dalam ayat ini. Tidakkah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? Quran Surat Al-Waqiah ayat 71. Ayat ini langsung bersambung dengan pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamukah yang menjadikan pohon itu atau kami yang menjadikannya? Quran Surat Al-Waqiah ayat 71-72. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan bahwa oksigen sebagai unsur yang menjadikan terbentuknya api tersebut berasal dari pohon. Tanpa adanya fotosintesis dari pohon-pohonan, tak akan ada zat yang bernama oksigen. Lalu siapakah yang menemukan pohon tersebut? Tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa.
Lebih rinci lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjelaskan proses terbentuknya oksigen secara lebih mendalam dalam surat Yasin ayat 80, yaitu Rob yang menjadikan untukmu api dari pohon yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan daripadanya. Ayat ini bercerita tentang warna pohon, yaitu ahdar, hijau. Ilmu pengetahuan modern menyebut zat hijau daun dengan istilah klorofil, yaitu aktor yang melakukan fotosintesis pada tumbuhan. Tanpa klorofil, tumbuh-tumbuhan tak akan mampu berfotosintesis dan selanjutnya menghasilkan oksigen. Istilah fotosintesis baru dikumandangkan oleh ilmuwan modern pada abad ke-18. Namun, cara kerja dan urgensi dari fotosintesis ini sudah diterangkan Al-Quran 15 abad yang lalu. Udara semakin ke tempat tinggi semakin berkurang secara vertikal, dari bumi ke arah tinggi. Dan oksigen akan semakin sedikit ketika berada pada ketinggian paling atas dari atmosfer. Sebelum oksigen benar-benar hilang, ketika berada di luar angkasa atau di luar atmosfer. Namun demikian, kekurangan oksigen tidak dirasakan oleh pernafasan manusia ketika manusia mendaki gunung yang hanya pada ketinggian 10.000 meter di atas permukaan laut. Mengapa? Sistem pernafasan manusia masih mampu mengatasi ketinggian 10.000 hingga 25.000 kaki di atas permukaan laut. Lalu, apakah di ruang angkasa sama sekali tidak ada oksigen? Sebagaimana diberitakan Al-Quran pada surat Al-An'am ayat 125 di atas, di mana Al-Quran menegaskan bahwa tidak ada oksigen di luar angkasa. Sebuah petunjuk yang mungkin bisa menjadi jawaban awal diperoleh dari teleskop Hubble. Teleskop ruang angkasa itu mendeteksi keberadaan oksigen dan karbon di atmosfer dari sebuah planet yang sangat jauh dari bumi, bahkan berada di luar sistem tata surya kita. Ini adalah pertama kalinya unsur-unsur ditemukan di sebuah planet di luar tata surya kita, ungkap para ilmuwan yang mengamati hal tersebut. Jadi, Al-Quran tidak salah. Memang di angkasa lepas tidak terdapat oksigen, tetapi kemungkinannya bahwa di planet lain bisa saja terdapat oksigen. Itu pun masih berupa perkiraan, belum dibuktikan secara pasti. Hubble sendiri diambil dari nama astronom Amerika yang bernama Edwin Powell Hubble tahun 1889 sampai 1935 untuk menghormati namanya yang telah menyumbangkan karya besarnya di dunia astronom dan dunia. Edwin Hubble menemukan bahwa jagat raya bergerak menjauhi kita dengan kecepatan yang proporsional terhadap jaraknya. Teleskop Hubble diyakini sebagai teleskop tercanggih yang ada saat ini. Diluncurkan pada tanggal 28 April 1990 menggunakan pesawat ulang-alik Discovery. Cermin utama teleskop Hubble memiliki diameter 2,4 meter dan berbobot 826 kg. Cermin itu dibangun dari kaca silika ultra low expansion dan dilapisi dengan lapisan tipis aluminium. Temuan Hubble menunjukkan bahwa komposisi kimia dan dari atmosfer dengan adanya sebuah planet yang jaraknya bertahun-tahun cahaya ternyata masih bisa diukur dari bumi. Artinya, kemungkinan untuk menyelidiki adanya tanda-tanda kehidupan di planet-planet terjauh sekalipun masih terbuka lebar. Selanjutnya, manfaat oksigen. Manfaat oksigen yang pertama yaitu untuk menggerakkan sistem pernafasan. Oksigen dan makanan yang ada di dalam tubuh kita bergabung untuk menghasilkan energi. Uap air H2O dan karbon dioksida CO2. Energi yang dihasilkan tadi berguna sekali untuk menggerakkan kerja organ tubuh, sedangkan H2O dan CO2 merupakan sisa dari proses pernafasan dan akan dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, dapat membantu sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah di dalam tubuh manusia dipengaruhi oleh adanya oksigen. Kebutuhan tubuh akan oksigen yaitu sekitar 90%. Kemudian yang ketiga, untuk memaksimalkan daya ingat. Proses keluar masuknya oksigen pada tubuh dapat mempengaruhi fungsi kerja otak. Jika oksigen yang masuk ke otak adalah cukup, ini akan meningkatkan daya ingat serta kecerdasan otak.
Kemudian, manfaat oksigen yang keempat untuk mencegah pertumbuhan sel kanker. Jika oksigen di dalam tubuh kita memiliki kadar yang tinggi, maka dapat membuat sel-sel penyakit seperti kanker tidak dapat tumbuh. Tetapi sangat bahaya kalau tubuh kita kekurangan oksigen, karena akan ada banyak ruang di tubuh kita yang tanpa oksigen. Ini menyebabkan sel-sel kanker bisa berkembang bebas dan dapat melemahkan tubuh. Untuk manfaat yang kelima, yaitu membuat pikiran lebih tenang. Menghirup oksigen dengan mengambil nafas panjang dapat membantu terbukanya paru-paru. Tubuh akan memberikan tanda untuk memperlambat reaksi di otak. Kemudian, ini dapat memperlambat denyut jantung dan menurunkan tekanan darah yang tinggi, sehingga otak kita akan terasa lebih rileks dan tenang. Demikian penjelasan mengenai oksigen dalam perspektif Al-Quran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.